Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak pagi ini? Oke, sudah sarapan pagi? Ada yang belum? Oh sudah, baik. Ketua kelas, coba siapkan teman-temannya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, maka kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya kepada semua anak bapak supaya bisa berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak telah membagi anak-anak Bapak semua untuk bisa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kali ini kita ada 5 kelompok. Perhatikan apa yang Bapak tampilkan di depan. Gambar apa ini? Diagram lingkaran. Ini sesuai dengan materi kita sebelumnya, kita membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Dari diagram lingkaran ini, Bapak ingin bertanya, ada berapa jenis pekerjaan? Ada 4. Kemudian apa saja pekerjaan yang ada di situ?
Ya, ini. Ya, nah. Pekerjaan yang paling banyak dilakukan masyarakat itu apa? Guru. Oke, bagus. Berapa orang yang melakukan pekerjaan yang paling banyak itu? Oh, 35. Oke. Ada berapa orang pekerja jika semuanya itu dijumlah? 100. Lebih kurang 100 ya. Oke, Bapak tanya lagi. Jika semua orang yang bekerja dijumlahkan dan dibagi dengan jenis pekerjaan yang ada, maka kira-kira hasilnya berapa? Berapa? 25. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang modus, median, dan mian. Nanti setelah anak bapak semuanya berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, bapak harapkan anak bapak semua dapat menentukan modus dan mian, modus dan median, dan menghitung mian. Nah, ini harapan bapak nanti. Bagaimana anak bapak nanti bisa menemukan dan menghitung itu? Maka bapak telah menyiapkan LKPD. Kelompok supaya bisa maju satu orang ke depan mengambil LKPD. Satu orang yang kelompok supaya bisa maju dengan teknik. Bagikan teman-temannya. Oke, baik, silakan ketua kelompok bagikan LKPD tersebut ke temannya. Ada yang belum dapat atau ada yang berlebih, antar lagi sama bapak ke depan. Sudah dapat semua? Baik, tuliskan nama masing-masing anak bapak di LKPD tersebut. Tuliskan nama, kelasnya 6A. Tuliskan hari dan tanggal hari ini, Kamis 15 September 2022. Sudah semuanya? Baik. Sekarang kita perhatikan semua dan kembali ketua kelompok maju ke depan satu orang untuk mengambil amplop kegiatan satu yang bapak punya di depan. Silakan. Baik, sekarang kita lihat. Kita akan bekerja secara kelompok, anak bapak semua, tapi hasilnya nanti anak bapak semua tuliskan secara mandiri. Di mana? Di LKPD masing-masing. Kita mulai. Silakan dibuka amplop kegiatan satu yang telah bapak bagikan. Silakan dibuka. Semuanya, semua kelompok. Oke. Apa isi di dalam amplop tersebut? Angka atau data. Kita lihat petunjuk yang pertama di LKPD. Ya, tengok yang di LKPD. Semua membaca. Perhatikan data tersebut. Yang ada di LKPD itu
sama dengan yang ada angka-angka atau data pada dalam amplop tadi. Silakan kamu susun angka-angka tersebut di atas mejanya untuk menjawab kegiatan 1. Coba semua letak di tengah supaya temannya dapat melihat. Disusun semuanya. Sudah disusun semuanya? Oke, yang ini belum. Ya, yang kelompok 4 sudah. Baik. Nah, kita lihat petunjuk di LKPD. Yang kalimat yang di bawah data tersebut. Kamu lihat apa kena apa ya anginnya? Sekarang kita akan mencari jawabannya. Data berapakah yang paling banyak muncul? Silahkan didiskusikan dan dilihat. Tidak usah disebutkan, langsung tuliskan jawabannya di dalam kotak yang telah disediakan. Silakan. Sudah? Bapak ingin lihat menuliskannya sudah benar di dalam kotak. Oke. Kita bacakan lagi. Coba Nabila baca kalimat di bawah. Maka data yang sering muncul itu disebut dengan. Oke. Menurut anak bapak semua, karena kemarin sudah bapak sampaikan, silahkan baca materi modus median dan mian. Maka data yang sering muncul itu menurut anak bapak disebut apa? Tuliskan jawabannya pada kotak yang disediakan di LKPD. Silakan. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita balikkan LKPD kita ke halaman berikutnya. Oke. Kita balikkan. Dan tolong yang data-data tadi di kegiatan 1 masukkan kembali ke dalam amplop kegiatan 1. Masukkan kembali data-data atau angka yang pada kegiatan 1. Sekarang perwakilan kelompok yang itu biasanya di mejanya, sekarang kembali satu orang perwakilannya maju untuk membahas kegiatan kedua. Baik. Untuk kegiatan kedua, coba dilihat semuanya pada LKPD.
Yang kegiatan amplop kegiatan 1 tadi sudah kita simpan. Silakan dibuka amplop pada kegiatan kedua sambil dibaca petunjuk yang ada pada LKPD. Bapak ingin dibacakan. A. Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut ini: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 80, 40. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Oke, apa yang diminta? Silakan. Silakan. Yang upload kegiatan 2 tadi, silakan. Disuruh apa tadi? Disuruh apa tadi? Mengurut dari. Nah, silakan. Ini belum lagi urut. Kelompok 5. Coba, apa yang diminta tadi? Iya, silakan. Depannya saling membantu. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Baik, kelompok 1 sudah urut. Nah, bisa kita lihat ini. Kemudian bagi yang telah mengurutkan datanya, kembali lihat yang ada di LKPD. Apa yang diminta di LKPD? Disuruh. Coba. Disuruh apa? Coba anak bapak ini. Baca yang ini. Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Oke. Disediakan kolom. Kelompok 4, mana urutannya? Angka yang ini. Ayo. Betang di sini. Kelompok ini mana? Data ini. Coba diurutkan. Nah. Karena kipas ya, kita nantikan sebentar. Yang sudah berhasil mengurutkan, Bapak tengok kelompok 1, kelompok 2 sudah juga, 3, 4 masih bekerja, 5 masih bekerja. Ayo, dibuat memanjang. Nah, ayo, coba gimana caranya? Coba berdiskusi. Nah, baik, baca yang di LKPD. Oke. Kemudian kita lanjutkan karena semua kelompok Bapak lihat sudah mengurutkan. Kita lanjutkan membaca yang ini. Perhatikan data di atas. Banyaknya data, apakah banyaknya data ganjil atau genap? Oke. Ada pertanyaan. Apa katanya? Perhatikan data tadi. Banyaknya itu ganjil atau genap? Apa? Genap. Dari mana tahu kalau data itu genap? Karena bukan. Dari mana kita bisa tahu data itu ganjil atau genap? Gimana? Bisa terbagi 2. Harus kita hitung dulu
Berapa semua datanya? 11. 11 itu kata Aji tadi bisa dibagi 2 11? Tidak. Berarti data ini ganjil. Tuliskan kan jawabanmu pada kolom di bawahnya. Apa tulisnya? Ganjil atau genap? Pilih salah satu. Tadi sudah kita bahas. Ya. Sudah? Baik. Kita lanjut tulisan atau petunjuk yang berikutnya. Coba dibaca. Jika banyak data genap, maka 2 data yang berada di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika banyak data ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Oke, tadi datanya ganjil apa genap? Ganjil. Maka petunjuk yang mana yang kita pakai? Petunjuk pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jika banyak data genap, maka jika banyak data ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Oke, tadi kan sudah disusun angkanya, datanya. Apa yang disuruh? Perhatikan data yang berada di. Coba perhatikan. Ditandai. Bagaimana cara kita menentukan yang di tengah itu caranya? Dengan menghitung. Menghitungnya seperti apa? Oke, nanti kita jelaskan presentasi ke depan. Sudah? Tuliskan. Kita lihat yang di bawahnya lagi. Yang di bawahnya lagi. Yang ini dibaca. Data yang berada di tengah setelah data diurutkan disebut dengan apa? Tuliskan jawabanmu di kolom bawah ini. Oke, sebelum itu di atasnya disuruh menuliskan jawabannya. Yang di atasnya ini, tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah. Nah, berapa angka yang di tengah itu? Tuliskan di dalam kotak itu. Oke. Nah, baru lanjut yang barusan dibaca oleh temannya tadi. Data yang berada di tengah disebut dengan apa? Ayo, sesuai materi kita hari ini. Tuliskan di dalam kotak yang disediakan. Sudah ditulis? Baik. Silakan dimasukkan kembali data kegiatan 2, masukkan ke dalam amplop dan kita buka LKPD lembaran ketiga. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil amplop kegiatan 3. Baik, karena sudah mulai agak tidak semangat, Bapak punya sedikit lihat ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya paginya 3 kali. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Sambil tangannya digepal, suaranya yang kuat. Semangat pagi. Kita tambah tepuk semangat. Sudah segar kembali. Kita buka KKPD pada lembar ketiga, kegiatan 3. Kita buka kembali amplop kegiatan 3. Ayo, lebih semangat berdiskusinya.
Baik. Apa yang diminta pada kegiatan 3? Coba, mana kegiatan 3? Kegiatan 3, silakan dibaca. Perhatikan data nilai ulangan matematika 10 orang siswa berikut ini: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80. Oke, kemudian apa yang diminta setelah itu? Silakan dibaca. Urutkan terlebih dahulu data tersebut. Oke, masih diminta mengurutkan. Silakan disusun di mejanya masing-masing urutan yang benar. Urutan yang benar. Mengurutkannya dari data dan dari data apa? Terkecil besar. Oke. Kelompok 1 Bapak lihat sudah? Sudah urut? Oke. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah? 4, 5, sedikit lagi. Oke. Kita lihat kembali. Apa yang diminta setelah itu? Coba dibaca, Nabila. Tuliskan urutannya pada kotak yang telah disediakan berikut. Oke, silakan dituliskan. Yuk. Sudah? Bagus. Sekarang kita lanjut petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, ini yang Bapak suruh baca. Sudah? Ya. Coba dibaca petunjuk berikutnya. Coba yang ini Bapak ini. Kemudian jumlahkan seluruh data berikut. Tuliskan jawabanmu pada kolom bawah ini. Apa yang diminta? Disuruh apa? Disuruh menjumlahkan. Silakan dijumlahkan. Gimana cara menjumlahkan? Seperti biasa ya? Silakan. Boleh ditulis-tulis, dicoret di KPD di sebelahnya, boleh? Tidak apa-apa. Ya. Ayo perhatikan ini, dijumlahkan semuanya, bukan dihitung banyaknya. Ayo, masih bekerja. Kelompok 4 ada yang sudah bisa? Masih menghitung? Ya. Ya? Berapa? Tuliskan. Tulisnya di sini. Ya, nggak apa-apa. Tambah aja sini aja. Kelompok 5 sudah ada yang bisa menjumlahkan, yang lain Bapak lihat masih menghitung berapa jumlah semua data. Ayo, boleh ditulis, dicoret-coret di LKPD itu, jumlahkan. Bisa
bisa menjumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. Silakan. Atau mungkin ada cara yang cepat untuk menjumlahkan. Sudah. Oke. Kelompok 1 Bapak tanya, selesai menjumlahkan? Oh, bagus. Kelompok 2? Kalau selesai kelompok 1, tokok meja 1 kali. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Wah, yang menokok 1 orang. Kelompok 4. Wah, belum ada yang menokok. Kelompok 5. Oke, kita tunggu kelompok 4. Yang lain boleh tetap dikoreksi lagi sambil menunggu kelompok 4 untuk menghitung. Bagi yang sudah, kita lanjut petunjuk berikutnya. Oke, apa di situ yang diminta? Oke, yang mana lagi? Kegiatan 3. Oke, kita lanjut pada kegiatan 3 yang ini. Coba, silakan dibaca. Berapa banyak data tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Oke, berapa banyak data yang dalam amplop kegiatan 3 itu? Hitung. Tuliskan di dalam kotak. Berapa banyak data? Ya, tuliskan pada kotak yang disediakan. Ya. Kelompok 1 sudah tahu berapa banyak datanya? Berapa? Ya, tuliskan di dalam kotak. Ya, yang ini tadi jumlah ini. Ini tulis ini. Tadi udah dihitung berapa banyak data semua ini. Tuliskan, bagus. Kelompok 5 sudah? Oh ya. Oke. Kita lanjut. Kita lihat kembali yang petunjuk di LKPD berikutnya. Silakan dibaca. Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah data dengan banyak data. Oke, tuliskan yang di dalam kotak di bawah itu jumlah data berapa? Jumlah. Iya, tulis. Kemudian di situ ada per atau bagi yang bergaris warna biru itu artinya bagi. Di bawahnya ada banyak data. Berapa banyak datanya? Tuliskan di titik-titik banyak data. Oke. Yang terakhir hasilnya. Nah, berarti kamu disuruh untuk menambah atau menjumlah atau yang mana? Kita lihat lagi di sini apa katanya? Coba ulangi. Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah. Apa katanya? Bagi. Apa yang dibagi? Ya, silakan.
silakan dibagi. Kalau sudah, tuliskan jawabannya di bagian hasilnya. Kelompok 1 sudah masih dibagi ya. Sudah. Nah, silakan dilanjutkan untuk membagi. Apa yang disuruh bagi tadi? Jumlah data dengan banyak data. Masih dicari. Oke. Ya. Jawabannya tuliskan di bagian hasilnya. Ada di titik-titik lagi. Oke. Mana hasilnya? Oke. Sudah? Jadi 760 dibagi 10 berapa? Periksa lagi. 760 bagi 10. 760 bagi 10. Periksa lagi. Diperiksa lagi. Nah, cepat diperiksa lagi. Ini sudah ada hasilnya. Yuk, masih mencari hasil pembagian 760 dibagi 10. Oke, kelompok 3 sudah. Ya, kelompok 3 sudah siap. Bapak lihat. Bapak kembali melihat kelompok 1. Apakah sudah dapat hasil pembagiannya? Belum? Masih dicari. Ayo kata Bapak semuanya. Perhatikan. Berapa tadi? 760 dibagi 10. Ayo. Sudah bisa ya membagi ya. Kelompok 3 Bapak lihat sudah selesai membaginya. Kelompok 5 masih diperbaiki ya. Sudah. Oke ya. Kelompok 5 sudah siap. Ya, sudah dibagi. Nah, silakan. Tuh, udah Bapak tulis di depan. 760 dibagi 10. Kelompok 2 sudah? Ya, oke. Yang sudah 2, 3, dan 5. Tinggal 2 kelompok.
4 dan 1. Bapak lihat kembali di kelompok 1. Itu dia. Baik, kelompok 1 sudah. Nanti akan kita periksa ya untuk memprestasikan ke depan. Kelompok 4 sudah? Baik. Sekarang kita melanjutkan. Baik. Karena sudah, angka atau data pada amplop ketiga masukkan kembali ke dalam amplopnya. Bapak ingin perwakilan tiap kelompok untuk maju. Tiap kelompok itu maju 2 orang untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai tanpa menyebut nama kelompok. Ada yang siapa yang ingin memulainya? Oke, Aji dari kelompok 3, 2 orang. Siapa temannya? Ya. Oke. Maju 2 orang. Nah, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Perhatikan data berikut. Ketahuilah hasil ulangan matematika 10 orang siswa sebagai berikut: 70, 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80. Data berapakah yang paling banyak muncul? Maka data yang sering muncul itu disebut dengan Lanjut kegiatan 2. Ya. Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut ini: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80, 40. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. 40, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Perhatikan data di atas. Banyaknya data, apakah banyaknya data ganjil atau genap ganjil? Jika banyak datanya genap, maka 2 data yang berada di tengah jumlahkan lalu dibagi 2. Jika banyak datanya ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Data berapakah itu? 70. Data yang berada di tengah setelah data diumumkan disebut dengan apa? Oke, Bapak. Kita lanjut kegiatan 3. Dari kelompok lain bisa menjawab. Perhatikan data nilai ulangan matematika 10 orang siswa berikut ini: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80. Urutkanlah terlebih dahulu data tersebut.
60, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 90. Kemudian jumlahkanlah seluruh data tersebut 760. Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Berapakah banyak data tersebut? 10. Setelah kamu mendapat hasil dari jumlah data yang banyak data, maka kamu bagilah jumlah dengan banyak data. Jumlah data 760 per banyak data 10. Hasilnya 76. Maka hasil yang kamu dapat itu disebut dengan apa? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua kegiatan telah diselesaikan, tapi ada beberapa yang belum tahu. Mudah-mudahan nanti dari kelompok lain ada yang lengkap. Ada lagi kelompok yang bisa, silakan maju. Dari kelompok 2, ayo 2 orang untuk maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Perhatikan data berikut. Diketahui hasil ulangan matematika semua orang siswa sebagai berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 80, 70, 80. Data berapakah yang paling banyak muncul? Data yang paling banyak muncul ialah 70. Maka data yang sering muncul itu disebut dengan modus. Kegiatan 2. Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut ini: 60, 80, 90, 70, 80, 40. Urutkanlah data 2 dari yang kecil ke terbesar. Data dari yang kecil ke terbesar ialah 40, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Perhatikan data di atas. Banyaknya data. Apakah banyaknya data ganjil atau genap? Ganjil. Jika banyak datanya genap, maka dua data yang berada di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika banyak datanya ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Data berapakah itu? Data yang berada di tengah ialah 70. Data yang berada di tengah setelah data diurutkan disebut dengan apa? Data yang setelah diurutkan disebut dengan median. Kegiatan 3. Perhatikan data nilai ulangan matematika 10 orang siswa berikut ini: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80. Urutkan terlebih dahulu data tersebut. Tuliskan urutannya pada kotak yang telah disediakan berikut: 60, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 90. Kemudian jumlahkan seluruh data tersebut. Seluruh data tersebut berjumlah 760. Berapa banyak data tersebut? 10 data. Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah data dengan banyak data. Jumlah data 760, banyak data 10. 760 dibagi 10 hasilnya 76. Maka hasil yang kamu dapatkan itu disebut dengan apa? Hasil yang kami dapatkan itu disebut dengan median. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
semua terisi dengan lengkap, ya. Baik, kelompok 5, silakan 2 orang maju ke depan. Yang lain ketika temannya maju untuk dapat menyimak dan memperhatikan apa yang kita buat. Oh, temannya buat ini rupanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kegiatan 1. A. Perhatikan data berikut. Diketahui hasil ulangan tingkat orang siswa sebagai berikut: 60, 70, 80, 90, 90, 70, 70, 80. Data berapakah yang paling banyak muncul? 70. Maka data yang sering muncul itu disebut dengan modus. Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut ini: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80, 40. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. 40, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Perhatikan data di atas. Banyaknya data. Apakah banyaknya data ganjil atau genap? Ganjil. Jika banyaknya datanya genap, maka 2 data yang berada di atas dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika banyak datanya ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Data berapakah itu? 70. Data yang berada di tengah setelah data diurutkan disebut dengan median. Perhatikan data nilai ulangan matematika 1 orang siswa berikut ini: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 90, 80. Urutkan terlebih dahulu data tersebut: 60, 70, 70, 75, 80, 80, 90. Kemudian jumlahkan seluruh data tersebut: 760. Berapa banyak data tersebut? 10 data. Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah data dengan banyak data. Jumlah data 760, banyaknya data 10. 760 dibagi 10, hasilnya 76. Maka hasil yang kamu dapatkan itu disebut dengan men. Oke, bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Sudah 3 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Tinggal 2 kelompok. Siapa yang duluan? Ya, kelompok 4. Silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan pertama, perhatikan data berikut. Diketahui hasil ulangan matematika 10 orang siswa sebagai berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80. Data berapakah yang paling banyak muncul? 70. Maka data yang sering muncul itu disebut dengan modus. Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80, 40. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil ke besar: 40, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80,
80, 90. Data di atas banyaknya data, maka banyak data ganjil atau genap. Ganjil. Jika banyak datanya genap, maka dua data yang berada di tengah dijumlahkan lalu dibagi dua. Jika banyak data ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Data berapakah itu? 70. Data yang berada di tengah setelah data diurutkan disebut dengan median. Perhatikan data nilai ulangan matematika 10 orang siswa berikut: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80. Urutkan terlebih dahulu data tersebut: 60, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 90. Kemudian jumlahkan seluruh data siswa tersebut 760. Berapa banyak data siswa tersebut? 10. Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah data dengan banyak data. Jumlah data 760, banyak data 10, hasilnya 76. Maka hasil yang kamu dapatkan itu disebut dengan MER. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangannya yang meriah. Tinggal satu kelompok lagi. Silakan maju. Kelompok 1. Iya, 2 orang. Agak di sini lah berdirinya. Luar biasa ya penampilannya. Ini satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan data berikut. Diketahui hasil ulangan matematika 10 orang siswa sebagai berikut: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 80. Data berapakah yang paling banyak muncul? 70. Maka data yang sering muncul itu disebut dengan Perhatikan data nilai ulangan matematika 11 orang siswa berikut ini: 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80, 40. Urutkanlah data tersebut dari yang terkecil ke terbesar: 40, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 90. Perhatikan data di atas. Banyaknya data, apakah banyak data ganjil atau genap? Jika banyak data genap, maka dua data yang berada di tengah dijumlahkan lalu dibagi dua. Jika banyak datanya ganjil, perhatikan data yang berada di tengah. Data berapakah itu? Data yang berada di tengah setelah data diurutkan disebut dengan apa? Perhatikan data nilai ulangan matematika 10 siswa berikut ini: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80. Urutkan terlebih dahulu data tersebut: 60, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 90. Kemudian jumlahkan seluruh data tersebut. Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Berapa banyak data tersebut? Setelah kamu mendapatkan hasil dari jumlah data dan banyak data, maka kamu bagilah jumlah data yang banyak jumlah data 760, banyak data 10,
10. 760 bagi 10, 76. Maka hasil yang kamu dapatkan itu disebut dengan apa? Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kita beri semangat dulu lah ya. Semangat pagi. Oke, baik. Tadi semua sudah tampil perwakilan kelompoknya ke depan. Maka untuk memberikan penjelasan yang Bapak akan tampilkan melalui video, silakan disimak video berikut ini. Dari dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan. Bentar ya. Bentar ya. Nilai ulangan Dina beri. Bentar ya. Oke, sudah mulai muncul. Oke, semuanya perhatikan video yang ada di depan. Kita belajar terlebih dahulu pengertian dari ketiganya. Nah, yang pertama, min itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita Oke, bentar ya. modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas min-nya. Cara untuk menentukan min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Ada berapa datanya di situ? 10. Tadi kita sudah melakukannya. Itu banyak Kita data, lanjut. maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10, maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan 7-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8. Kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9. Kita hitung 9-nya yaitu 1, 2. Angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau benar. Oke, nah ini tadi. Kira-kira kalau di video ini ganjil apa genap? Ada berapa itu? Kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu ganjil apa genap? Genap. Nah kalau genap caranya seperti apa? Kalau tadi yang di LKPD datanya ganjil, kalau ganjil tinggal kita cari yang di tengah. Nah kalau ini genap, kira-kira seperti apa? Kita perhatikan ini datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Ya, Kemudian jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, ini kita tadi genap. perhatikan tadi ini nilainya datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dari sini Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah data yang berada di tengah. Ada 2 data ya. Kalau dia genap yang paling tengah. Kita lanjut. Nah, kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8. 8 tambah 8 16. 16 bagi 2 8. Ya, kita lihat, kita lanjutkan. 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke. Maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke Yang terakhir, modus. bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Kita perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah di sini tadi Angka berapa yang sering? 6 berapa kali muncul? 1. Kalau 7? 3. 8? 4. 9? Oke. Berarti yang sering muncul ya angka 8. Kita 6-nya lanjut. 1 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah ini contoh. Oke. Baik. Paham melalui tampilan video yang barusan? Nah, semakin membuat kita paham dan mengerti ya. Bapak ulangi lagi ya. Apa yang disebut dengan modus? Baca semuanya. Oke. Modus ya, paling banyak keluar. Kemudian media, silakan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang Mea, silakan dibaca. Oke, bagus. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang modus, media, ya. Terus apa lagi? Apa yang disebut dengan modus? Ayo, ya. Coba Haji, pelajaran kita. Modus adalah angka yang paling banyak muncul. Kemudian adalah angka yang paling tengah. Yang lain? Oke, apa kesimpulannya hari ini? Ada?
Tadi kita belajar tentang modus median. Kalau modus artinya data yang sering muncul. Oke. Kalau median, data yang berada di tengah. Kalau mean, apa kalau mean? Kalau mean, wah ini rata-rata. Oke, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan satu orang. Kita akan latihan. Waktunya 10 menit. Baik, silakan dibagikan ke temannya yang berada dalam kelompok. Dituliskan nama terlebih dahulu. Namanya, nama lengkap, kelas, dan hari ini dibuat Kamis 15 September 2022. Ada yang berlebih? Antarkan ke depan soal evaluasinya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi tentang modus median pembelajaran kita hari ini. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Waktu sudah 5 menit, sisanya 5 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Baik. Sudah siap? Sudah? Silakan perwakilan tiap kelompok mengumpulkan lembar evaluasi teman-temannya, dan cukup 1 orang saja perwakilan dari kelompok untuk mengantarkan ke meja Bapak dengan tertib.
Bapak ulangi. Waktunya sudah habis. Perwakilan kelompok silakan antarkan mulai dari amplop tadi, kemudian LKPD-nya dipisahkan. Ini evaluasinya di atas nih, LKPD-nya di bawah sini. Oke. Ini ya evaluasi, ini LKPD, ini amplopnya. Silakan, baru 2 kelompok yang mengumpulkan. Bapak tunggu 3 kelompok yang lain perwakilannya untuk maju ke depan. Ya, kumpulkan terpisah LKPD-nya, evaluasinya, dan amplopnya. Oke, ini LKPD, amplopnya, kemudian evaluasi. Kelompok 4 sudah, terima kasih. Yang kelompok 3 dan 5, oke. Amplopnya dulu, Bapak terima. Pisahkan mana yang LKPD, mana yang evaluasi. Evaluasinya dulu. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ketua kelas. Kelompok 3, silakan maju 1 orang untuk mengumpulkan. Amplopnya, evaluasinya dulu, pisahin. Oke, silakan duduk. Baik, perhatikan semua anak bapak di layar yang ada di depan. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Di sana ada 4 emoji. Bapak ingin mendengar serentak nomor berapa hari ini perasaanmu? Alhamdulillah, baik. Bapak sampaikan materi berikutnya adalah untuk soal cerita statistik, dan ketua kelas silakan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Salam sehat. Bu Purwa, boleh di stop ke semua kamera, kemudian diulang lagi. Stop dulu.